begini, klien kami Pak Aswin hari ini mengundang rekan-rekan untuk mengadakan program Friends, ingin menjelaskan terkait bahwasanya PT Maswindo yang di CEO oleh klien kami akan berbicara terkait progres recovery yang sudah dilakukan, begitu Pak ya? Iya. Mungkin lebih detailnya klien kami bisa menjelaskan. Monggo Pak. Oke, jadi PT Maswindo ini kan sudah berdiri dari tahun 2016, kemudian kita viral di tahun 2020 pas COVID. Dari hasil perusahaan ini sebagian kita sedangkan ke masyarakat. Alhamdulillah banyak masyarakat yang menggemari, terus diminati desain-desain Maswindo. Dan kita juga mempunyai kantor offline di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dulu ada 300 lebih, sekarang sisa 100. Nah, kita di sini mau berbicara tentang recovery perusahaan PT Maswindo, apa yang terjadi, terus cara penyelesaiannya seperti apa, terus bentuk itikat baik PT Maswindo seperti apa, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Belakangan kan ada beberapa orang yang melaporkan hasil sendiri nih, penipuan. Seperti apa mungkin hasil? Kalau dikatakan itu sih mungkin kuasa hukum saya bisa jawab ya. Jadi kalau untuk itu ya memang ada pelaporan dari pihak pelapor, tapi kita serahkan lagi, itu sudah diskresi kepolisian, sudah kewenangan kepolisian, jadi kita serahkan lagi, kita kembalikan ke pihak kepolisian, biarkan polisi bekerja dengan baik, kita hormati juga pihak kepolisian, dan biarkan, dan kami percaya kepolisian akan bekerja dengan baik. Itu aja dari kami. Baik. Jadi mungkin saya bisa menambahkan atas nama tim kuasa hukum bahwasanya klien kami sangat-sangat menghormati proses hukum yang berjalan, dan hak untuk pelaporan itu kan memang hak semua warga negara. Jadi monggo, kalau memang sekiranya itu mereka merasa bahwa klien kami diduga yang seperti yang mereka sampaikan, kami sangat menghormati proses hukumnya. Jadi kan nanti sembari berjalan kan kita akan melihat bahwasanya apakah betul atau tidak dugaan yang mereka sampaikan. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin tentang bagaimana sih sistem jasa Maswindo itu sendiri dan hak kedepannya itu sendiri yang ditawarkan Maswindo supaya mencegah terjadinya kekurangan itu seperti apa? Oke, mungkin saya tambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang benar ada beberapa oknum dari internal kami yang melakukan kecurangan-kecurangan, yang diduga melakukan kecurangan-kecurangan, dan kita sudah bersihkan itu semua, satu gerbong dan lain-lain. Nah, kalau menjawab apa yang terjadi dan bagaimana kedepannya, jadi sekarang di PT Maswindo Humas itu kita sudah zonasi ya di daerah seluruh Indonesia, bahwa satu daerah ada PT sendiri dengan contoh Maswindo Sorong Sentosa, itu meliputi area timur Indonesia, Maluku, Papua, dan sebagainya. Nah, itu ada PT sendiri, nanti transaksi di situ sendiri, dan pelaksana pun juga akan dikontrol penuh oleh pusat. Jadi Maswindo Humas menjadi holding company. PT Maswindo itu emang boleh tahu dijelaskan bergerak di bidang apa, atau dan mulai tahun berapa, boleh dijelasin dulu? Oke, PT Maswindo Humas itu bergerak di bidang jasa konstruksi, bangunan, rumah tinggal khususnya, kemudian kita juga ada jual beli properti. Nah, background saya itu sebelumnya jual beli properti di wilayah Jawa Timur dengan sistem yang berbeda daripada pengembang sebelumnya. Jadi waktu itu saya viral, saya live, saya bilang saya tuh jual beli properti memakai bermodal 10 juta dulu. Saya modal 10 juta, ada tanah orang depan belakang ini bermusuhan. Saya mendamaikan, saya ditunjuk kedua belah pihak untuk menggarap tersebut. Setiap laku ya ke mereka, uangnya saya nggak megang uang sama sekali. Sampai saya dapat keuntungan tanah saya jual, saya dapat modal sekitar 750 juta. Saya kembangin terus sampai menjadi puluhan miliar. Terus saya izin ke istri saya bilang aku kayaknya mau jenjangnya ke developer. Saya coba bangun rumah dulu, tapi sebelum saya langsung bikin rumah dijual, kita bikin rumah kita dulu. Kita renovasi, kita bangun baru. Terus saya pindah-pindah sering. Nah, di situ saya tahu, oh stylenya seperti ini tuh, minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Plus minusnya kita tahu, style industrial, style klasik itu semua sudah pernah saya desain sendiri. Dan waktu itu saya belajar dari teman kuliah di ITS. Terus saya bikin mereka
jadi guru saya untuk cara mendesain. Saya aplikasikan ke rumah-rumah saya. Istri saya sempat marah waktu itu. Kalau rumah dibongkar-bongkar, bikin kolam renang, oh ternyata bocor, oh ternyata sistemnya bagus seperti ini. Nah di situ saya belajar terus. Akhirnya saya putuskan saya jual rumah yang mulai rumah subsidi, rumah biasa, rumah mewah. Karena image-nya kan dulu kalau waktu saya SD ya, kita ngeliat teman kita bicara rumahku ada kolam renang, kita kan langsung minder ya. Rumah itu pride-nya, fasilitas ada kolam renang itu menandakan yang rumah ini mewah, sulit terjangkau. Jadi saya coba jualan rumah mewah, saya adain bikin jacuzzi, bikin whirlpool, bikin kolam renang dengan harga terjangkau. Karena saya ternyata tahu, bikin kolam renang sebenarnya murah ya kalau dikerjakan sendiri. Kalau kita serahkan ke vendor, ada kontraktor khusus, mahal. Nah di situ terus saya juga jadi kuli, jadi tukang, dan alhamdulillah sampai sekarang bisa jadi tukang saya. Gitu. Jadi benar-benar belajarnya dari bawah. Dan yang terpenting banyak developers Indonesia tuh kiblatnya ke Mas Windo atau ke saya karena saya nggak pakai pinjam ke bank waktu itu. Nggak ada pinjaman ke investor, nggak ada pinjam ke bank, dengan sistem jual beli aset itu cash keras. Jadi contoh di sebelah jual rumah harga 300, saya 200 tapi cash. Jadi sasaran saya orang-orang yang punya uang waktu itu seperti itu. Dan itu perputaran cash flow perusahaan bagus. Akhirnya saya kembangin terus karena harga tanah kan makin hari makin naik. Mas Aswin, mengetahui adanya kecurangan di dalam perusahaan sendiri itu setelah atau sebelum adanya mencuat kasus ini, Mas? Sebelumnya, jadi ketika Mas Yudo lagi naik, itu tetap awal-awal ada komplainan, Pak kok cabang A sama cabang B kok berbeda hasilnya, kok pintu saya seperti ini, kabel saya seperti ini, lampu saya seperti ini, semua banyak komplainan. Akhirnya saya menjalin kerjasama dengan bos-bos pabrik, saya OEM, saya dari Profit Mas Windo saya bentuk perusahaan namanya Sarana Mas Windo Material, yang dimana itu seperti kalau bisnis F&B ya, food and beverage itu harus ada central kitchen supaya rasanya sama per daerah. Nah sedangkan per daerah ini kan ada khususnya daerah Sulawesi dan Sumatera itu nggak mau pakai genteng, pakai spandek pasir, pakai PVC roof karena takut gempa, dan benar-benar masyarakat sana tidak mau genteng, cor. Nah disitu saya belajar, saya kembangin lah Mas Windo Material. Nah itu sampai sekarang perusahaan itu bersih, nggak pernah ada masalah. Dan saya menciptakan material-material bangunan yang harga murah tapi mewah gitu. Nah untuk desain Mas Windo sendiri banyak diminatin masyarakat Indonesia karena kita eye-catching yang pertama. Kita banyak bermain di pattern fasadnya, lampu, ornamen-ornamennya. Contoh kalau cat-catan kan ada habis pasang bata, plester, aci, finishing, sealer, cat. Nah kalau misal ditutup batu alam atau granit itu langsung habis bata tutup. Jadi kan harganya sama, tapi kelihatan mahal yang ada finishingnya. Nah lebih ke kreatif, inovatif, dan solutif sih yang membuat Mas Windo lebih maju. Saya kan juga bertanya, kenapa Mas Windo yang diangkat oleh Tuhan daripada kontraktor lain? Oh iya, ternyata kita tuh seperti kayak bengkel atau resto tuh, Mas Windo kayak warteg. Saya punya uang 10.000 dapat makan apa? Jadi Mas Windo itu enak renovasi. Jadi kalau teman-teman mau renovasi nih ya, mau renovasi WC budget 5 juta diterima di Mas Windo. Nah, SOP saya kepada cabang-cabang saya adalah berapapun klien itu diterima rezekinya, dan itu adalah marketing terbaik kalau orang itu puas, seperti itu. Tapi terkait konflik ini ada seperti kepikiran ini persaingan bisnis juga nggak, Mas? Sebenarnya enggak sih. Jadi menjawab sebelumnya yang tadi tahu, pas sebelum tahu itu apa yang dilakukan. Jadi saya sudah mencoba melakukan menutup celah-celah yang akan terjadi ya. Tapi ya mungkin alur pengusaha se-Indonesia mungkin tahu ya, di dunia bahkan. Ketika kita sudah mulai beranjak, kita naik, kita dikasih cobaan jatuh. Karena apa? Permintaan banyak, sistem belum siap. Nah di situ kita sambil belajar, kita mulai naik lagi, jatuh lagi ya, ditempa lah sama Tuhan bahwa ya ini loh, kalau kamu semakin tinggi itu semakin besar anginnya, kayak gitu. Terus mengetahui itu, saya langsung backup data-data. Nggak semua saya vlogkan ke internal saya lebih ke action aja gitu loh. Bahkan saya menjual seluruh aset saya, aset bersama istri, saya pretelin semuanya supaya buat beresin masalah itu, supaya bentuk salah satu tanggung jawab PT Mas Windo, Mas, seperti itu. Nah, yang dituntut sama konsumen sendiri yang melaporkan Mas Aswin itu apa sih? Maksudnya ganti rugi kah atau tetap jadi sebuah unit rumah? Sebenarnya kalau konsumen sih nggak ada yang komplain ya, mungkin dia lebih ke kualitas. Jadi yang
kowar-kowar itu bukan konsumen sebenarnya, karena konsumen juga sudah hampir mau selesai masalahnya. Nah, kalau pertanyaan apa yang dituntut konsumen, yang pertama gini, klien itu kan transaksi ke cabang dengan transfernya ke pusat. Kita mengadakan SOP Masfindo itu sentralisasi purchasing. Apapun cabang kita di seluruh Indonesia dan berapapun nominalnya, transaksi ke pusat akan transfer ke cabang sebagai pelaksana berdasarkan ACC tanpa klien. ada audit dulu itu. Oh enggak, ini masih perencanaan ya. Kayak Mas mau bangun rumah, pasti kan survei dulu, desain dulu, bikin RAB, dealing, MOU. Nah di MOU itu ada pasal yang mengatur bahwa dengan tanda tangan ini klien setuju 30% dananya diturunkan ke pelaksana cabang ini. Nah, dan dari 300 lebih cabang itu hampir separuhnya kurang amanah waktu itu. Jadi ada yang dapat termin 100%, tapi di lapangan baru 20%. Nah, klien-klien menuntut, tapi kan aku transaksinya ke Masfindo. Nah, Masfindo ada buktinya loh. Bu, setiap penurunan dana kan ibu yang tanda tangan. Dipalsu. Nah, ada cabang-cabang yang kabur seperti itu. Bukan diduga ya, memang udah hilang, ada beberapa gitu, nggak semuanya sih. Nah di situ akhirnya salah satu bentuk etikat Masfindo yang bertanggung jawab. Saya pakai profit perusahaan, pakai aset saya pribadi untuk beresin. Alhamdulillah udah beres masalah itu. Nah kalau ditanya yang melaporkan itu siapa dan lain-lain, yaitu internal saya sih. Oh, nah terus apa tindakan tegas Mas Aswin sendiri kepada oknum-oknum yang telah melakukan kesalahan itu? Mungkin kuasa hukum saya bisa jawab. Tindakan melaporkan. Jadi gini, baik. Jadi gini teman-teman. Tindakan dari Masfindo dalam hal ini Pak Aswin sendiri, pertama yang pasti tadi sudah dijelaskan bahwasanya perusahaan sekarang dalam proses recovery untuk menjadi lebih baik lagi, pembenahan sistem, dan yang paling penting kita juga pada saat ini di samping lagi pembenahan sistem, kita juga melakukan proses audit. Nah, di dalam proses audit tersebut nantinya bila mana memang ditemukan adanya penyelewengan di dalam organisasi atau perusahaan Masfindo, maka yang pasti pihak dari Pak Aswin akan menyerahkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Akan tetapi sebelum itu dilakukan, Pak Aswin akan mencoba untuk komunikasi terlebih dahulu, melakukan klarifikasi dahulu. Benar tidak kamu melakukan ini? Apa alasanmu dan apakah kamu bisa bertanggung jawab atau tidak? Karena yang paling utama dan paling penting, PT Masfindo lebih mengutamakan bagaimana customer ini bisa terpenuhi haknya. Seperti itu mungkin. Iya, Mungkin saya tambahkan. Silakan. Kalau dari action yang sudah terjadi, kita sudah melakukan pelaporan juga dari internal Masfindo, baik terhadap ex cabang yang mulai dari bentuk somasi, bahkan mantan di internal kita juga, direksi juga yang sudah kita LP kan karena korup. Jadi kita nggak tanggung-tanggung Pak ya. Saat ini kita juga ingin membuktikan bahwa adanya fraud ini juga dari internal kita sendiri di Masfindo yang semua tidak baik, dan itu sudah kita buktikan dengan laporan-laporan polisi. Sementara itu. Dan ini boleh disampaikan juga mungkin akan melakukan. Mas, kerugian berapa? Iya, total kerugian setelah diketahui ada fraud ini. Sampai saat ini Kalau kasarannya itu 0,5 triliun. Berarti memang beda jauh dari permintaan yang 30 M ya? Wah, itu Jadi gini, terkait masalah angka itu kan sebetulnya debatable. Nah, jadi tolong mohon maaf sebelumnya, jadi karena ini ada ranahnya sendiri dari pihak yang berwajib, jadi kami tidak bisa untuk intervensi hal tersebut. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman, karena kan kita harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jadi kami menghindari hal tersebut. Oke Mas, ada berapa orang atau berapa cabang ya atau PT yang dilaporkan yang terlibat dalam kasus ini? wah, banyak sekali. Untuk direktur sudah kita laporkan juga, untuk direktur operasional sudah kita laporkan. Jadi selain ex cabang yang oknum yang kurang amanah ini, dari pihak Masfindo juga melaporkan siapapun bentuk tindak tegas Masfindo Pak ya, perusahaan ya, internal kita pun kita proses hukum. Sebelumnya sudah somasi atau gimana? Oh, sudah. Sudah ada tanggapan atau gimana?
rata-rata alamatnya hilang, orangnya nggak ada seperti itu. Bahkan ada banyak klien nangis-nangis ketemu saya bilang, Pak Aswin ini gimana, cabangnya hilang, terus ya benar saya tanda tangan sudah penurunan dana, tapi kan rumah saya masih 50%. Ada beberapa dan tidak sedikit yang saya selesaikan menggunakan profit Maswindo untuk tanggung jawab saya selesaikan, atau kita diskusi dengan klien, Bu, ini saya mungkin bisa mengganti kerugian 200 juta. Ini Maswindo udah nggak untung, tapi saya bantu ya, tapi maksimal 200 juta. Saya bilang waktu itu seperti itu, salah satu klien ya contoh gitu. Terus kliennya, oh ya sudah Pak, kita selesaikan pelan-pelan seperti itu. Nah, sedikit menjelaskan kerugian segitu banyak itu apa aja sih sebenarnya. Kerugian secara fix angka mungkin tidak sampai, tapi lebih ke contoh cabang ini hilang kabur, terus kemudian klien ternyata minjemin uang. Ada beberapa yang minjemin uang ke pelaksana itu, karena pelaksana ini alasan, Bu saya salah gitu, tolong pinjemin saya uang, saya selesaikan supaya mencapai progres dan saya bisa mengajukan termin ke pusat, ke Maswindo pusat gitu. Nah, setelah klien IBA ditolak transfer, nah cabangnya tidak bisa menyelesaikan, mereka tidak tanggung jawab gitu. Ada beberapa seperti cabang seperti itu. Kemudian ketika saya ganti pelaksana, datang lagi vendor, contoh vendor aluminium. Pak, ini dulu baru di DP Pak, kalau nggak dilunasin saya bongkar ini aluminiumnya, saya ganti kerugian lagi. Datang lagi orang genteng, Pak ini gentengnya baru di DP sama cabang sampean, toko material datang, semua datang di situ, kerugian bertumpuk-tumpuk. Datang lagi mandor, Pak saya tuh gaji 2 minggu belum digaji, ini gimana gaji saya? Ya saya kan sebagai pimpinan tanggung jawab, ya sudahlah, awalnya saya ambil dari profit buat beresin semua itu. Nggak cuma di situ, warung sampai sedekat proyek aja dihutangin para pekerja. Jadi kompleks ya masalah Maswindo ini, tapi sampai detik ini apapun yang saya punya dan saya tetap bertanggung jawab, saya selesaikan semuanya. Dari 1.400 klien yang waktu itu terdampak masalah Maswindo internal, tapi sudah selesai semua. Dampak dari permasalahan ini masih berjalan nggak konsep itu maksudnya? Mas itu masih menjalankan dengan proyek ini kayak usaha? Oh masih. Jadi kan kita itu total proyek itu sekitar 6.400. Nah yang sudah selesai 6.100, yang 300 itu ada yang refund. Jadi enaknya di Maswindo itu bisa refund teman-teman. Kayak Bapak Ibu semua di sini mau, Pak saya nggak puas, saya refund ya gitu. Kita outname bareng-bareng. Nah sisa dana kita balikin. Salah satu perusahaan yang paling amanah bahkan di dunia, karena kita bisa mengembalikan itu. Kalau mengembalikan berarti Maswindo nggak jadi profit Pak. Berarti selama ini kerja admin dan lain-lain semua nothing gitu. Tapi ya saya ambilkan dari usaha-usaha yang lain. Mas, ini menarik. Pembicaraan Mas dari tadi kan sebenarnya kayaknya Maswindo ini memang selalu mengedepankan konsumen. Kok bisa terjadi hal yang sampai sebesar ini gitu? Bisa dilihat teman-teman di sosial media, sebenarnya kalau dari konsumen sendiri mungkin hanya komplain minus ya. Komplain minus itu hanya lebih ke hasil. Kalau misal Maswindo nipu, saya kabur atau nggak diselesaikan tuh nggak ada. Gitu. Bapak bisa cek satu persatu, tidak ada. Semua kalau kita tangkepin, cuma semaksimal kita dan semampu kita. Bertanggung jawabnya sampai mana nih Maswindo? Nah ada juga yang tanda tangan dipalsu sama pelaksana dan sebagainya. Tapi saya tidak aktif selama setahun di sosmed. Saya benar-benar door to door keliling Indonesia beresin masalah ini. Ya alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Terus kita sudah menyelesaikan, banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Terus sambil saya berpikir ke depannya ini sistem baru yang supaya kita tidak menjadi kambing hitam, harus pusat bertanggung jawab. Oh enggak gitu. Jadi ketika saya mau buka lagi ini, kita bangkit lagi ini, saya buka PT per center daerah, transaksinya di situ. Jadi pengawasan lebih detail, untuk ke konsumen pelayanan juga lebih bagus. Bu, bagaimana progresnya, ada audit khusus rutin setiap minggunya. Walaupun budget kecil 10 juta, 15 juta renovasi dan sebagainya kita terima. Wilayahnya mana ya Mas? Bangunan itu? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Aceh, cabang Aceh ada, kita terus Sorong ada, Merauke ada. Tapi itu ada orang kedua nggak dari Mas sendiri untuk mempercayai proyek-proyek ini? Nah, dulu salah satu ada masalah juga karena cabang yang saya tunjuk, direktur saya tunjuk untuk menjadi kantor cabang Maswindo itu menggunakan pihak ketiga, ngesup lah. Padahal aturan di Maswindo itu tidak boleh. Nah itu juga akhirnya menyebabkan hasil material yang kurang bagus. Nah itu sekarang udah kita larang keras lah, kita haramkan lah hal seperti itu. Harus dalam pantauan khusus, pengawasan khusus kepala cabang per daerah. Mas Agus udah pernah ketemu belum sama pelapor yang polisi yang pernah laporin Mas Aswin? Udah ada
ketemu mediasi atau ada nggak? Sudah ada pertemuan atau hubungan? Jadi gini, mohon maaf teman-teman. Terkait pertanyaan dari teman-teman yang berhubungan dengan proses pelaporan yang tadi disampaikan teman-teman, dalam hal ini klien kami seperti yang kami sampaikan tadi berupaya untuk tetap menghormati proses hukum yang berjalan sehingga klien kami tidak menjawab hal tersebut. Jadi mohon untuk teman-teman untuk dapat dipahami, karena kan kami ini khususnya klien kami juga sebagai warga negara kan patuh hukum, jadi ya kita hormati dulu sambil berjalan, kita lihat, karena kan terkait konsep-konsep itu kan banyak, jadi kami menjaga hal tersebut. Terus mungkin dari tim kuasa hukum bisa menjelaskan terkait struktur organisasi dan tanggung jawab dari perusahaan. Jadi kemarin Pak Aswin itu sering keliling Indonesia ya. Sering keliling Indonesia, otomatis delegasi kepada direktur operasional. Yang pada saat itu tentunya dipercaya karena ditunjuk, dan direktur operasional oknum tersebut tidak bisa menjalankan delegasi tadi tugas dengan baik. Yang kita duga korup ya, makanya kita buat pelaporan polisi. Kita tentunya sebelum pelaporan polisi sudah kita somasi, kita undang, kita minta pertanggungjawaban, tapi beberapa kali tidak diindahkan, akhirnya berbuntut pada pelaporan polisi dan sekarang proses sedang berjalan untuk beberapa LP. Untuk laporan ini di Polsek atau Polres sudah diterima laporan. Untuk yang karyawan kita internal ada di mulai kelas polsek, mulai di polsek, beberapa polsek dan Polda, Polres juga Jawa Timur. Mas Aswin, tapi beberapa rumah yang sempat dipermasalahkan udah diberesin semua atau masih ada beberapa tuh? Pemberesannya di Mas Yuda ada dua, Pak. Yang pertama itu refund. Jadi ketika Bapak, aduh aku nunggu lama nih, aku refund uang aja, kembali uang aja. Kalau mau lanjut. Nah yang lanjut sudah proses. Nah dari 1.400 tadi, 300 memilih refund, yang 1.100 sudah selesai. Ini tidak lebih dari 50 klien Indonesia sudah mau selesai semua total. Makanya kita bangkit lagi gitu. Dan perlu dipahami teman-teman, apapun badai kemarin yang terjadi, saya berusaha semaksimal mungkin masih buka perusahaan, layanin, kantor masih hidup, mati-matian saya memperjuangkan biar untuk mengembang amanah lah, bertanggung jawab, kita selesaikan masalah satu persatu biar publik juga bisa melihat nanti. Kalau pelaporan-pelaporan tadi dibahas, ya kita ke depannya aja, kita nggak usah banyak bahas itu. Yang penting ke depannya nanti akan terbuka takbir kebenaran sendiri. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Press conference hari ini kita akhiri. Terima kasih.